Hello gengs, tekan tombol subscribe gengs. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk kalian nyalakan lonceng notifikasi di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, lanjut. Masyarakat Papua dapat melintasi batas negara dari Indonesia ke Papua Nugini tanpa paspor dan tak perlu mengajukan visa. Mereka dapat masuk ke Papua Nugini dengan menggunakan kartu merah. Ya, istilah kartu merah dan kartu kuning tak hanya ada dalam pertandingan sepak bola saja. Di perbatasan Indonesia Papua Nugini berlaku juga kartu merah dan kartu kuning untuk mengidentifikasi pemilik kartu tersebut. Kartu merah untuk warga Indonesia di Papua dan kartu kuning untuk penduduk Papua Nugini. Peneliti Balai Arkeolog Papua, Hari Suroto, mengatakan tak semua orang Papua dan Papua Nugini dapat memiliki kartu merah dan kartu kuning ini. Bagi warga Papua, syaratnya adalah bermukim di perbatasan dan telah berusia 18 tahun. Penduduk pelintas batas Indonesia Papua Nugini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelintas batas tradisional dan pelintas batas modern, kata Hari Suroto. Pelintas batas tradisional berarti mobilitas penduduk tanpa memakai paspor. Ketika melewati perbatasan Indonesia Papua Nugini, mereka menggunakan kartu merah dan kartu kuning tadi. Pelintas batas tradisional hanya melapor di pos lintas batas negara Papua Negara atau PLBN Skau di Kota Jayapura atau PLBN Sota di Merauke. Para pelintas batas tradisional biasanya berjalan kaki saat melewati perbatasan. Mereka kemudian naik moda atau transportasi, damri atau angkot yang bisa disebut taksi. Warga negara Papua Nugini yang masuk ke Papua umumnya datang untuk berbelanja dan memiliki izin tinggal selama 30 hari saja. Jalur pelintas batas tradisional di pos lintas batas negara atau PLBN di Papua. Adapun pelintas batas modern adalah mereka yang berpergian antar negara dengan menggunakan paspor dan mengajukan visa. Visa kunjungan ke Papua Nugini dapat diperoleh di Konsulat Jenderal PNG di Kota Jayapura. Selain dua kelompok pelintas batas tersebut, menurut Hari Suroto, ada pula pelintas batas ilegal. Mereka tidak menggunakan kartu merah maupun paspor. Biasanya mereka melewati jalan darat alternatif atau disebut juga dengan jalan tikus, katanya. Kebijakan pelintas batas tradisional ini tak lepas dari sejarah kesepakatan antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Papua Nugini. Hari Suroto menjelaskan kesepakatan kebijakan perbatasan antar Indonesia dengan ini ditandatangani di Port Moresby pada 11 April 1990. Nama perjanjiannya adalah Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Border Agreement of Papua New Guinea on Border Agreements. Perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea atau PNG di Papua. Presiden Soeharto kemudian menerbitkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1990 untuk mengesahkan kesepakatan tersebut. Basic Agreement itu dibuat sebagai titik tolak untuk menentukan kerjasama atas itikat baik dan saling pengertian antar Indonesia dengan Papua New Guinea, kata Hari Suroto yang juga dosen arkeolog Universitas Cendrawasih. Kesepakatan ini menjadi landasan kebijakan administrasi lalu lintas orang dan pembangunan perbatasan yang bermanfaat bagi warga masing-masing negara. Salah satu hal yang tercantum di dalam kesepakatan dasar itu adalah menghormati kebiasaan dan hak-hak tradisional penduduk perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di Papua yang sudah berlangsung sejak dulu. Kedua negara mengatur bagaimana penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dapat saling melewati batas negara untuk tujuan kekerabatan dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.